Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin bisa diatur posisi duduknya secara nyaman. Silakan. Nah, selanjutnya perkenalkan nama Bapak seperti yang di atas, Muhammad Adnan Ramadan. Nah, tujuan Bapak ke sini ingin memberikan layanan kepada kalian, layanan bimbingan klasikal di bidang belajar. Nah, apa kalian sudah tahu itu apa itu layanan bimbingan klasikal? Tidak. Nah, layanan bimbingan klasikal itu adalah berupa layanan secara kelas. Jadi itu layanan bimbingan klasikal secara satu kelas penuh, lebih dari 10 orang, lebih dari pokoknya lebih dari 10 orang. Tidak mungkin juga di bawah 10 dong, karena ini kita berfokus pada satu kelas. Iya Pak. Nah, sudah paham nih semua? Ngerti Pak? Paham Pak? Paham. Nah, saya mau tanya jawab dulu sama kalian. Bapak mulai pertanyaannya, nah. Siapa di sini yang pernah merasa stres karena masalah di rumah, teman, atau tekanan dari media sosial? Saya Pak. Nopal, Pak. Nopal kentara yang muka-mukanya muka-muka sering stres. Dewa, jahat dewa apa? Nah, selanjutnya apa yang kalian rasakan, biasanya kalian rasakan saat sedang marah, cemas, atau kecewa karena hal pribadi? Sakit kepala Pak, overthinking. Apakah kalian juga merasakan emosi? Marah Pak, ya. Ya, jelas. Jelas Nah, Pak. selanjutnya apa yang biasanya kalian lakukan untuk menenangkan diri saat sedang emosi? Minum Pak, minum air putih. Masa saudara Nopal saja yang bicara? Olahraga, Pak. Ini di lingkup, ya, yang lainnya, apa yang kalian biasa lakukan kalau sedang emosi? Sholat. Wah, terlalu agamis ya ini murid santri ini. Mancing ya, itu suatu kebiasaan yang sangat baik. Kata-kata Pak. Jadi kiri itu ya, itu sudah melanggar norma-norma yang ada di negara kita. Nah, apakah yang kegiatan yang kalian lakukan itu bisa membuat emosi kalian mereda? Bisa Pak. Bisa. Kalau begitu, Bapak akan jelaskan beberapa materi-materi terhadap mengelola stres dan regulasi emosi. Baik Pak. Nah, yang pertama, pendahuluan atau definisi. Masa remaja merupakan periode yang penuh tantangan karena adanya perubahan fisik, pikiran, dan emosional yang signifikan. Perubahan ini dapat menimbulkan ketegangan emosional tinggi yang berpotensi mengganggu kesejahteraan psikologis. Nah, ketidakmampuan dalam mengelola emosi dan stres seringkali menjadi penyebab utama munculnya gangguan seperti kecemasan, depresi, hingga perilaku yang menyimpang. Nah, kalian kan ini sudah masuk di masa remaja. Nah, di mana itu masa remaja itu masa peralihan, di mana kita itu mencari jati diri. Betul Pak. Terus fisik kita yang dulunya kecil tiba-tiba langsung jadi besar gitu, ada lonjakan begitu. Terus pikiran kita yang dulu waktu SMP masih suka main, pas masuk masa remaja sudah beda pemikirannya, sudah meningkat lah. Dan juga keadaan emosional kalian. Nah, itu menyebabkan psikis kita tidak mampu untuk mengelola
emosi dan stres, sehingga itu menjadi penyebab utama munculnya gangguan seperti kecemasan, depresi hingga perilaku yang menyimpang. Nah, pernah Anda merasa cemas saat kayak mungkin lagi jelek sama pertemanan dengan temannya? Apakah pernah merasa gitu? Pernah Pak. Nah, itu juga pasti kalian pernah merasa depresi atau frustasi kalau diputuskan dengan pacar kalian juga. Aduh, alam Pak, alam biasa itu Ya, Pak. alam, utara dari mukanya. Sudah panas Pak. Nangis dia Pak biasa. Nah, Bapak lanjut ya, jangan berisik dulu. Iya Pak. Bapak lanjut. Yang kedua itu regulasi emosi sebagai pilar penguatan diri. Nah, regulasi emosi adalah kemampuan individu dalam mengelola, mengontrol, dan menyesuaikan ekspresi emosional sesuai konteks situasi. Remaja yang mampu meregulasi emosinya dengan baik akan lebih mampu mengatasi tekanan dan perilaku adaptif dalam situasi sosial. Nah, apa kalian pernah merasa kayak tertekan, akan tetapi kita merasa harus tenang supaya tidak banyak masalah yang bakal timbul karena kita merasa tenang, problem solving kita berjalan dengan baik gitu. Kita bisa mengatasi masalah gitu, mengatur konflik-konflik yang ada. Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Berarti memang kita harus berikan pelatihan untuk mengelola konflik atau mengatur masalah, mengatasi masalah karena memang masih banyak siswa-siswa yang belum mengetahui cara mengatur atau mengelola masalah-masalah yang dia hadapi. Ya, Pak. Nah, regulasi emosi ini berperan penting, sangat berperan penting dalam penguatan diri. Selanjutnya, nah, intervensi kognitif perilaku untuk regulasi emosi. Saya ganti kata kognitif menjadi pikiran. Nah, salah satu pendekatan efektif dalam mengelola stres dan emosi adalah menggunakan teknik kognitif behavior therapy. Nah, dalam sebuah studi terhadap remaja perempuan, pendekatan CBT dalam intervensi kelompok selama 5 sesi berhasil meningkatkan regulasi emosi dan menurunkan skor stres secara signifikan. Nah, ketika kita menggunakan teknik kognitif behavior therapy, mungkin kita bisa mengatasi atau mengelola stres atau emosi secara berkala gitu, semakin menurun. Jadi kami sebagai seorang guru BK bisa memberikan pendekatan-pendekatan yang saya tampilkan ini, kognitif behavior therapy. Ada masih banyak, tapi yang mungkin bisa saya jelaskan ini yang kognitif behavior therapy. Nah, CBT itu berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku yang sangat relevan dalam membantu remaja membangun kesadaran dan kontrol diri. Jadi kita menyamakan pikiran kita, perasaan kita dengan perilaku yang kita lakukan sekarang. Jangan pikiran kita, saya ingin makan tapi perilaku mau pukul orang, bukan. Salah. Kalau kita ingin makan atau ingin beribadah, ya perilaku kita harus beribadah juga. Nah, selanjutnya itu peran self compassion dalam adaptasi emosional. Self compassion atau berbelas kasih terhadap diri sendiri juga berperan penting dalam penguatan diri. Nah, adapun penelitian yang dilakukan oleh orang yang sudah memahami tentang emosi ini menunjukkan bahwa self compassion memiliki hubungan positif dalam regulasi emosi, khususnya aspek common humanity yang membantu remaja merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah.
dalam memandang penderitaan sebagai bagian dari pengalaman manusia ini. Individu dapat membentuk coping mechanism yang lebih sehat. Jadi self compassion itu sama dengan kita pernah dengar pasti sebelum mencintai orang lain harus mencintai diri kita sendiri. Nah, itu self compassion sama dengan itu mencintai diri kita sendiri. Dengan kita bisa berbelas kasih kepada diri kita, bagaimana ya? Upaya dalam mengelola stres dan emosi itu bisa kita atasi dengan kita ya itu yang tadi Bapak jelaskan, supaya kita merasa diri kita tidak sendirian gitu. Nah, selanjutnya itu psikoedukasi sebagai penguatan psikologis. Nah, program psikoedukasi yang diberikan kepada remaja terbukti mampu meningkatkan pemahaman tentang emosi dan strategi pengelolaannya. Seperti dalam kegiatan psikoedukasi di Rumah Zakat Sulawesi Selatan, peserta menunjukkan peningkatan skor pemahaman dari 54,5 menjadi 82,5 setelah pelatihan. Itu meningkatkan peningkatan yang sangat pesat begitu. Psikoedukasi itu memberikan ruang bagi remaja untuk belajar, berdiskusi, dan menerapkan keterampilan emosional secara langsung. Nah, kesimpulannya, penguatan diri melalui regulasi emosi dan pengelolaan stres pribadi adalah upaya strategis dalam membentuk ketahanan psikologis remaja. Pendekatan seperti self-compassion, psikoedukasi, relaksasi, maupun CBT efektif untuk membangun pemahaman, kesadaran, dan keterampilan adaptif dalam menghadapi tekanan hidup. Kesejahteraan mental remaja harus menjadi prioritas bersama sebagai fondasi generasi yang tangguh dan produktif. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan sudah jelas? Jelas. Baiklah, kalau sudah jelas, Bapak mau menayangkan video mengenai meregulasi emosi dan pengelolaan stres. Nah, ya mohon diperhatikan. Pernah gak sih ada waktu dimana lo tuh marah banget sampai ngebentak-bentak temen lo dan ngomongin jahat ke mereka? Yang sehabis itu biasanya kemarahannya tuh lo sesali banget gitu. Atau waktu dimana lo tuh sedih banget sampai lo tuh males ngapa-ngapain, maunya tidur aja, diajak main gak mau, diajak jalan gak mau, tapi habis itu nyesel karena ya bilang gak mau pas diajak jalan gitu. Dan jadinya malah makin sedih dan nangis. Nah, banyak dari kita yang pasti pernah ngerasain kejadian-kejadian kayak gini. Seenggaknya beberapa kali lah dalam hidup kita, ketika kita gak bisa nahan emosi yang muncul di kepala kita, entah itu marah, sedih, atau cemas gitu. Nah, kalau hal kayak gitu terjadi, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke diri kita adalah, kenapa ya gue nangis banget? Padahal bisa aja gue gak kayak gitu. Atau kenapa ya gue marah banget? Kenapa ya sampai gak kekontrol tadi? Padahal bisa aja gue gak ngelakuin itu dan semuanya bakal jadi gak apa-apa. Well, kalau ngomongin tentang hal-hal kayak gitu, kita itu sebenarnya lagi berbicara tentang masalah regulasi emosi. Apa tuh regulasi emosi? Regulasi emosi adalah kemampuan untuk mengatur emosi yang kita rasain. Buat lebih lengkapnya, lo nonton nih video ini sampai habis, gue bakal jelasin gimana caranya supaya lo bisa mengatur emosi lo. Nah, pasti lo yang pernah nonton video gue sebelumnya tentang emosi bakal nanya, lah katanya emosi itu gak bisa dikontrol. Emangnya emosi itu bisa kita ubah ya? Well, jawaban dari pertanyaan itu adalah betul, emosi itu sifatnya otomatis dan emosi itu gak bisa kita ubah atau atur seenaknya. Contohnya gini, kalau lo diputusin pacar, anggap aja lo punya pacar ya, maka ya respons normalnya lo cenderung akan sedih gitu kan. Sama juga kasusnya kalau lo tiba-tiba diserobot orang pas lagi ngantri di minimarket atau transportasi umum, ya respons normalnya adalah lo akan ngerasa kesal dan marah. Nah, respons ini adalah respons yang otomatis. Emosi ini otomatis, gak bisa kita ubah. Jadi, karena sifatnya otomatis, pasti emosi ini akan muncul setiap ada stimulus atau kejadian apapun dari luar. Nah, pertanyaan
pertanyaannya, kalau emang emosi itu otomatis, apa dong yang bisa kita lakuin? Sebetulnya lo bisa melakukan satu hal penting, yaitu lo bisa memutuskan untuk mengontrol perilaku lo dan persepsi lo, supaya nanti hal yang lo lakuin gak berdampak negatif, dan supaya emosi lo bisa ditangani dengan baik. Jadi marahnya tuh emang. Nah, tadi ada yang dijelaskan bahwasanya ada orang yang kayak yang langsung menyerobot begitu, Andri. Tadi ada kan? Ya. Nah, itu emosi yang bakalan timbul itu otomatis bakalan emosi marah kan? Nah, ini pentingnya meregulasi emosi. Bahwasanya kita dengan mengontrol emosi kita, hal yang berdampak negatif ke depannya jika emosi buruk kita yang mengendalikan perilaku kita itu bakalan tercegah. Jadi misalkan kalau begini ya, ada tiba-tiba orang yang menyerobot masuk di antrian. Nah, kita otomatis bakalan marah, emosi kita marah. Tapi regulasi emosi kita bekerja kayak, ya sudah, mungkin dia buru-buru, mungkin dia lagi ada yang mungkin urgent dari kita. Nah, regulasi emosi itu bisa menyebabkan dampak negatif seperti adanya cekcok atau perkelahian. Bakalan tidak akan terjadi seperti itu. Bakalan terjadi hal yang positif. Nah, Bapak lanjut lagi ya. Nggak bisa dikontrol, sedihnya emang otomatis, tapi perilaku kita setelah kita merasakan emosi itu sebetulnya bisa kita kontrol. Bisa banget kita regulasi supaya nanti kondisi kita jadi lebih baik dan kita nggak melakukan hal yang negatif. Inilah yang disebut dengan meregulasi emosi, yaitu mengontrol diri kita untuk melakukan tindakan yang baik buat kita dan nggak terlarut dalam emosi yang kita rasain. Nah, kenapa regulasi emosi ini penting? Pertama, regulasi emosi ini penting untuk mengurangi dampak negatif dari emosi lo. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, regulasi emosi itu sangat efektif dalam mengurangi dampak negatif yang terjadi akibat emosi negatif kita. Ya, sampai sini paham, Ji? Paham? Oke, Bapak lanjut. Kalau lo bertindak ngikutin emosi lo tanpa lo atur dulu, ada kemungkinan tindakan yang lo lakuin itu bakal berdampak negatif. Atau cuma bikin puas sesaat aja yang nantinya bikin lo nyesel. Kenapa? Karena lo jadinya terlarut sama emosi lo, ngikutin mentah-mentah tanpa dipikirkan sebelumnya. Nah, yang dimaksud dari terlarut dari emosi itu ketika emosi negatif menguasai diri kita, mengendalikan. Jadi emosi yang negatif itu menyebabkan munculnya suatu dampak yang bakalan berdampak negatif ke depannya. Nah, Bapak lanjut lagi. Kalau yang umum sih ini terjadi dengan emosi marah. Misal lo diserobot orang pas lagi ngantri gitu kan, terus pas diserobot lo tiba-tiba mukul orang itu. Nah, ini kan tindakan atau perilaku yang nggak dipikirin dulu. Mukul orang itu bisa jadi berdampak negatif gitu kan. Lo bisa aja dapat masalah, dilaporin ke polisi, atau lo dipukul balik dan jadinya berantem. Makanya penting buat lo untuk meregulasi emosi supaya lo tahu mana tindakan yang harus lo lakuin, mana yang harusnya dihindari. Dalam kasus diserobot orang tadi, kalau lo udah menguasai regulasi emosi ini, lo bakal bisa mikir lebih jernih dan lo bisa melakukan tindakan yang lebih baik. Dan ini nggak berlaku cuma buat emosi negatif, emosi positif pun kalau kita terima mentah-mentah bisa jadi berakibat buruk. Misal lo di chat gebetan dikit, langsung seneng banget gitu kan, terus nganggep bahwa dia tuh suka, padahal ternyata dia tuh chat cuma mau nanya tugas atau kerjaan. Nah, ini permasalahan hati lagi. Pernah kalian merasakan kayak gebetan kita chat nih, tiba-tiba hati kita kayak merasa senang, emosi senang muncul. Nah, kita berpikir gebetan kita ini suka sama kita, padahal tidak. Gebetan kita ini hanya ingin chat saja, bukan dibilang karena dia chat kita berarti dia suka kita, bukan. Dia hanya chat biasa. Sampai sini paham, Ji? Paham, Pak. Paham, Pak. Lanjut. Kan ekspektasinya jadi tinggi banget.
Kalau misalnya nanti ternyata nggak suka gimana? Kalau misalnya lo di friendzonein gimana? Kan itu jadinya negatif buat lo gitu kan. Padahal sebenarnya lo bisa aja bereaksi dengan sewajarnya. Yang kedua, regulasi emosi juga mempengaruhi. Nah, mungkin karena kita untuk mengefisienkan waktu dan juga pembahasan dari video ini sudah terwakili dari pembahasan Bapak sebelumnya. Nah, selanjutnya itu dulu ya. Hampir semua aspek di hidup lo. Selanjutnya Bapak mau kalian bertanya, apakah ada pertanyaan dari penjelasan Bapak dari tadi? Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Jelas Pak. Kalau begitu saya mau menunjuk satu orang untuk maksudnya kayak saya mau memberikan tes sekaligus ice breaking. Jadi saya ingin mengetahui apakah dari peserta siswa-siswa yang saya berikan layanan tadi, apakah sudah mengetahui apa itu regulasi emosi atau manajemen stres. Karena tadi saya bilang memberikan sesi tanya jawab, tidak ada yang bertanya, berarti asumsi saya bahwasanya mereka sudah kalian pasti sudah paham. Ya, kalau begitu saya menunjuk anak alam untuk naik ke atas dulu. Apakah saudara adik alam sudah paham dengan pembahasan yang Bapak bawakan tadi? Salah Pak. Sudah. Ya. Ya, kalau begitu pernah saudara adik alam pernah merasakan stres kan? Maksudnya emosi yang bergejolak. Pernah Pak. Nah, apa yang maksudnya solusi apa yang alam lakukan agar emosi yang bergejolak itu bisa reda? Cari pelampiasan Pak. Nah itu sangat tepat. Sebenarnya sudah tepat cari pelampiasan atau apa. Cuman kita bisa langsung melakukan teknik seperti pengelolaan stres atau emosi. Itu tekniknya seperti kita mencoba pernapasan dalam. Jadi gini ya, ikuti saya saja adik alam. Kita bernapas. Ketika emosi kita lagi bergejolak ini ya, kita bernapas 4 detik. 1, 2, 3, 4. Kita tahan 1, 2, 3, 4. Lalu kita buang lewat mulut. Nah, kita ulang sampai emosi kita menurun begitu. Kita ulang 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3, 4. Buang. Nah, itu sangat efektif dalam menurunkan emosi yang sangat bergejolak begitu. Kayak emosi yang kita sedang rasakan dengan kita melakukan pernapasan dalam dengan rileks secara santai, mengosongkan pikiran kita. Nah, itu emosi kita bakalan reda. Apakah alam sudah paham dengan praktek yang kita sudah lakukan tadi? Sudah Pak. Ya coba kita ulang satu kali ya. Duduk berdiri dengan tenang, menutup mata, mengosongkan pikiran, tarik nafas dalam-dalam, tahan 4 detik, lalu buang, lepaskan lewat mulut. Kita ulang satu kali lagi. Tarik nafas 4 detik, tahan, lalu hembuskan. Nah, terima kasih saudara anak alam sudah
sudah berani untuk melakukan teknik pernafasan dalam yang kita praktekannya. Nah, duduk nih. Nah, ya. Nah, selanjutnya Bapak mau melihat atau merefleksikan dari layanan yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Nah, selanjutnya ini Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik. Jadi kalian mengisi secara jujur dari kelima pertanyaan Bapak yang akan berikan. Kalian isi secara jujur dan saya berikan waktu 3 menit untuk mengisi pertanyaan yang ada pada lembar kerja peserta didik ini. Nah, sesuai dengan ucapan Bapak akan memberikan waktu 3 menit untuk mengisi lembar kerja peserta didik yang Bapak berikan. Sudah selesai? Sudah Pak. Nah, Alam sudah selesai? Sudah Pak. Ya, tunggu ya. Panggil lagi. Baik, karena Bapak sudah membaca satu-satu dari jawaban yang Ananda tumpahkan ke dalam lembar kerja peserta didik. Jadi Bapak ingin saja itu harusnya kita sebagai manusia itu, individu, harus lebih mengenali diri kita sendiri. Dengan kita mengenali diri kita sendiri, kita bisa meregulasikan emosi kita, mengatur emosi kita, mengelola stres kita. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwasanya ketika ada sesuatu hal yang terjadi kepada kita yang membuat emosi atau stres kita bergejolak, nah, regulasi emosi itu sangat penting. Dan bagaimana kita melakukan regulasi emosi? Nah, kita kenali diri kita dulu. Kenali diri kita. Nah, ketika sudah kita mengenali diri kita sendiri, kita lakukan regulasi emosi. Nah, apakah sudah paham dari Bapak jelaskan? Paham Pak. Nah, apa coba dari saudara Nopal, Ananda Nopal? Kalau emosi Pak, bisa kita terapkan teknik pernafasan dalam Pak. Ya. Meredakan emosi. Ya. Karena mungkin sudah paham semua yang penjelasan dari Bapak berikan, dan juga sudah ada bantuan dari video YouTube yang tadi. Nah, video YouTube yang kita putar ya tadi. Nah, Bapak tutup ini. Mungkin Bapak mau bagikan lagi kertas, tapi bukan kertas yang dijawab-jawab saja, bukan. Bapak ingin membagikan kertas dan kalian mengisi, bukan mengisi, menuliskan satu komitmen atau tindakan nyata yang ingin kalian lakukan di minggu ini. Nah, dulu ya. Nah, saya kasih waktu 30 detik untuk mengisinya. Sudah. Sudah. Nah, oke. Nah, sekarang sebelum Bapak menutup, Bapak mau kasih kata-kata motivasi. Nah, atau afirmasi positif. Siap Pak. Mengelola emosi itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Nah, itu saja yang bisa Bapak katakan, dan terima kasih kalian sudah menerima Bapak untuk memberikan layanan mengenai meregulasi emosi dan mengelola stres. Bapak tutup sesi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu.